Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Bapak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Sehat? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga bapak semuanya dipermudah segala urusannya, terhindar dari mara bahaya, amin ya robbal alamin. Doa terbaik buat mbak-mbak semuanya yang selalu nonton video iki, yang selalu mensupport channel iki. Semoga sampai semuanya yang paling penting yo, semoga sukses selalu ning perantauan nggih Mbak, amin ya robbal alamin. Nah, kali ini kita bakal membahas kasus tentang terbunuhnya salah satu PRT asal Indonesia yang kemarin sempat viral ning negara Hong Kong. Jadi iki adalah part lanjutan dari part kemarin. Jadi iki ketiga kalinya kita membahas. Oke, iki bukan hasil sidang, tapi iki pernyataan di beberapa persidangan hari Jumat pagi. Ada hal-hal yang mungkin sampai nggak ketahui di beberapa informasi mbak-mbak Indo atau VT-VT yang berseliweran, atau mungkin ada beberapa informasi yang tidak sampai ketahui ketika sampai nonton di channel YouTube lainnya. Jadi iki tambahan sedikit informasi nantinya ya. Dan saya akan membacakan hasilnya walaupun iki belum final, Mbak. Oke, silahkan didengarkan. Dan ketika sama ada pertanyaan silahkan langsung komen ya. Oke, yang pertama. Jadi di dalam persidangan Jumat kemarin pagi, jaksa penuntut iki mengajukan permohonan penundaan persidangan untuk jaksa penuntut dan para klien-kliennya ini untuk penyelidikan yang lebih lanjut lagi, dan yang kemudian ini dikabulkan oleh hakim. Jadi jaksa penuntut itu untuk melengkapi tuntutan lebih lagi, Mbak, entah itu hasil otopsi dari kedokteran, kemudian pernyataan dari polisi, iki pengennya sing luwih detail nih, Mbak. Makanya jaksa penuntut iki minta waktu sing lebih banyak lagi. Jadi saat itu hakim langsung mengabulkan, dan untuk sidang selanjutnya kui tanggal 24 Januari 2024. Jadi persidangan ditunda tahun depan 24 Januari kan kawan. Kemudian di dalam persidangan itu juga diberitahu tentang nomor kasus yang diumumkan, yaitu ISCC 2858/2024. Jadi iki nomor kasusnya, Mbak. Kemudian yang ketiga, di dalam sidang kui juga dibacakan nama terdakwa, yaitu Chapman Jami Ziwi. Tolong dikoreksi kalau mungkin logat bahasa saya kurang baik. Kemudian si terdakwa iki umurnya 34 tahun. Jadi semacam ini, terdakwa dengan nama ini 34 tahun, betul? Kemudian si terdakwa mengangguk betul. Nah, kemudian di situ juga diberitahu bahwa nama korban yaitu Mevi Novitasari 25 tahun, betul? Betul Pak Hakim, seperti itu. Nah, kemudian hakim di persidangan iki juga memutuskan pelaku iki tetap di penjara karena kasus iki kasus pidana, Mbak. Dan hari itu hakim juga belum memutuskan pelaku dapat jaminan apa enggak. Jadi walaupun pengacara dari terdakwa ini mau mengajukan jaminan, tetap aja pada waktu itu hakim belum menerima jaminan. Jadi dia itu menerima di penjara dulu, yaitu sampai 24 Januari 2025, sampai menunggu persidangan selanjutnya. Jadi hakim sudah mengetok di penjara karena kita ngelihat
selain kasus pidana, si terdakwa iki juga pernah sempat melarikan diri ke Cina bersama istrinya kan kawan. Jumat pagi 2024, si terdakwa ini tidak mengajukan pembelaan di pengadilan. Jadi apa yang dibacakan oleh jaksa penuntut, dia iki tidak banyak membela kan kawan. Jadi dia cuman mendengarkan dan iya mungkin pembacaan dari jaksa penuntut iki bakal disimpan nantinya, kemudian nanti dibantah oleh pengacara dan juga terdakwa. Jadi pada hari Jumat itu persidangan pertama, mereka cuman mendengarkan dari jaksa penuntut, kemudian dari hakim yang membacakan siapa terdakwanya, siapa namanya, kemudian nama dari korbannya, kemudian nomor kasusnya kan kawan. Jadi harus diingatkan kawan semuanya, kalau tidak hanya hakim saja yang memutuskan si terdakwa ini atau yang bernama Chapman Jami 34 tahun dituduh sebagai pembunuh iki karena keputusan hakim, tetapi karena jaksa penuntut iki meminta pelaku ini untuk ditahan sampai persidangan selanjutnya. Jadi sekali lagi ini bukan murni dari keputusan hakim, tapi karena jasa penuntut ini meminta si terdakwa ini untuk ditahan kan kawan. Tetapi untuk penahanan, walaupun jaksa penuntut iki udah menuntut untuk ditahan iki terdakwa, tetapi ketika polisi tidak mengantongi beberapa bukti, nggak mungkin kan terdakwa iki menuntut, apalagi hakim ini mengabulkan. Itu karena memang polisi iki ada memberikan bukti bahwa si korban iki luka di bagian tubuhnya, dan kemudian kasusnya si terdakwa iki pernah melarikan diri. Jadi ada beberapa hal yang membuat hakim iki menuruti penuntut atau jaksa penuntut untuk menahan si terdakwa ini. Kasus ini baik itu kemarin rekonstruksi, kemudian persidangan pertama ini belum terbuka untuk umum kan kawan. Kayak rekonstruksi itu tidak seperti Indonesia. Kalau di Indonesia kan dibuka secara umum, kalau itu tidak diperbolehkan orang itu menonton atau merekam atau memvideo tanpa kepentingan. Bahkan tidak diperbolehkan warga di sana itu ikut di dalamnya. Jadi tanpa kepentingan tidak diperbolehkan melihat masuk kan kawan. Nah untuk persidangan pertama ini juga begitu. Jadi nanti kita tidak tahu apakah persidangan kedua tanggal 24 Januari 2025 iki dibuka secara umum atau enggaknya. Karena di persidangan pertama secara otomatis pelaku itu tidak diperbolehkan memakai masker. Jadi secara terbuka. Itu kenapa kemarin di dalam mobil polisi ketika membawa terdakwa tidak memakai masker untuk menutupi jati dirinya. Jadi foto-foto dari pelaku ini atau terdakwa ini beredar di mana-mana. Bahkan kawan-kawan ini sampai bilang, wah ganteng ya, pantesan cecenya ku mau. Wah ganteng ya, pantesan cecenya tergila-gila. Sekali lagi tentu tidak hanya wajah yang ganteng saja ya. Kenapa kok Mbak E mau? Yang jelas rata-rata kawan-kawan kalau pacaran bule kuwi dikirain memang matang, memang pengusaha sukses. Dan kemungkinan ya, mungkin Mbak E kuwi pertama kali ketemu bule-bulenya kuwi pasti mengaku belum memiliki istri ataupun anak. Karena ketika belum memiliki anak, belum memiliki istri, secara otomatis ada harapan nih untuk menjadi nyonya bule. Tapi ketika dia memiliki istri, memiliki anak, secara otomatis rata-rata Mbak Indonesia itu akan mundur secara halus. Jadi aku rasa dalam kasus ini aku menemukan beberapa fakta bahwa
Salah satunya memang si bule iki tampan, dan kemudian ya pastinya menurut aku ya, pandanganku ya, bule itu ngaku kalau dianya ku single, belum menikah. Jadi karena single, tampan, dikira mapan, jadi siapa sih perempuan yang tidak mau dengan bule ini? Tapi sekali lagi, tampan itu bukan jaminan, karena banyak bule iki kalau udah suka ya dia akan berusaha untuk benar-benar mengajak serius sama sampean. Tapi kalau main-main ya dia akan terus main-main sama sampean walaupun sampean sudah mengenal setahun 2 tahun. Jadi bagi mbak-mbak semuanya, kalau pacaran sama bule, aku bilangin jangan nyoh kehormatannya sampean. Karena ketika sampean nyoh apalagi minta uang sama bule, kuwi sampean yakinlah tidak bakal dinikahin sama bule. Karena bagi bule kalau sampean sudah kayak gini, sudah nyoh sampean nggak bakal diajak untuk menikah. Jadi jadilah perempuan yang terhormat ketika sampean pengen nih benar-benar dinikahin sama bule. Kuwi pesan saya mbak, buat mbak-mbak semuanya, tidak melarang sampean untuk pacaran dengan bule ataupun dengan sipit ataupun dengan nehi-nehi aca-aca. Nggak ada yang larang, tetapi jagalah kehormatan sampean dan martabat sampean sebagai perempuan. Karena ketika sampean iso jago kui, maka sampean akan diratukan, bahkan sampean akan dijadikan istri. Itu aja pesan aku. Kecuali kalau sampean kui memang cuman main-main, kui beda lagi. Atau mungkin sampean memang sengaja jualan, kui beda lagi ya. Tapi kalau sampean pengen serius nih dinikahin, maka jagalah kehormatan sampean dan jangan minta uang sama bule. Itu aja informasinya, itu aja penjelasannya. Semoga bermanfaat. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.